Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Padia Dwi Aprianti dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari angkatan tahun 2022 dengan NIM 2220206037. Di sini saya izin mempresentasikan video pembelajaran mengenai ukuran pemusatan data sebagai tugas yang memenuhi mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun saya akan menjelaskan pengertian dan contoh soal ukuran pemusatan data. Selamat menikmati video, enjoy dan relax, pahami dan mengerti. Jika kurang paham, boleh di komen. Sekian, terima kasih. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu mean, yang kedua itu median, yang ketiga itu modus. Di sini kita akan menjelaskan pengertian dan cara menghitung. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu mean, di mana mean merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membagi dengan banyaknya jumlah data. Baik, contoh soal dan pengertian selanjutnya akan dijelaskan. Pengertian lain dari mean atau rata-rata yaitu perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata atau mean dilambangkan dengan X. Ya, dapat dibilang bahwa X itu merupakan simbol dari rata-rata atau mean. Adapun rumus yang kita peroleh dari mean atau rata-rata sebagai berikut. Kita mengambil rumus data tunggal di mana terdapat dua rumus. Yang pertama adalah X bar sama dengan sigma X per N. Atau rumus lain dari mean sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan sigma F dikali X per N. Di mana adapun keterangan dari simbol di atas merupakan X bar itu menyatakan rata-rata, X menyatakan data atau nilai, F menyatakan frekuensi, sigma X menyatakan jumlah data, sigma F dikali X menyatakan jumlah frekuensi dikalikan data. Baik, di sini saya memberikan contoh secara umum, di mana saya mengambil angka-angka random secara tidak berurutan, di mana nilainya itu merupakan 5, 8, 4, 9, 9, 1, 6, sama dengan 6. Dari manakah hasil sama dengan 6? Nah, kita sudah membahas dengan pengertian dan rumus sebagai berikut sebelum mengenai contoh soal berikut ini, yaitu menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data. Maka kita jumlahkan dulu, 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 6. Di mana kita jumlahkan 5, 8, 4, 9, 9, 1, 6 memperoleh hasil 42. Kita hitung banyaknya jumlah data. 5 itu 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita memiliki 7 angka atau 7 data. Maka 42 hasil dari seluruh nilai data yang kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data. 42 dibagi dengan 7 sama dengan 6. Maka dapatlah hasil dari mean 5, 8, 4, 9, 9, 1, 6 sama dengan 6. Kalau kita masukkan ke dalam rumus yang kita bahas sebelumnya, yaitu X bar sama dengan nilai data, N banyak data, dan sigma itu simbol yang menyatakan bahwa nilai-nilai akan dijumlahkan. Nah, X barnya ini yaitu nilai data, kita telah memperoleh nilai data bahwa kita jumlahkan seluruhnya tadi menghasilkan 42. Sedangkan banyaknya data itu ada pentol-pentol sebagai berikut, ada 7 buah pentol, maka banyak datanya ada 7. Sedangkan sigma itu melambangkan simbol untuk menjumlahkan seluruhnya. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu nilai datanya yang diperoleh 42, lalu kita bagi habis dengan 7. Maka 42 dibagi 7 menghasilkan 6.
Adapun contoh soal sebagai berikut untuk nilai dan frekuensi, kita ambil datanya sebagai nilai itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan frekuensinya untuk nilai 5 itu 2, nilai 6 itu 4, nilai 7 itu 5, nilai 8 itu 7, nilai 9 frekuensinya 2, nilai 10 frekuensinya 5. Nah, dengan rumus sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu nilai dengan frekuensinya. 5 dikali 2 menghasilkan 10, 6 dikali 4 menghasilkan 24, 7 dikali 5 menghasilkan 35, 8 dikali 7 menghasilkan 56, 9 dikali 2 menghasilkan 18, 10 dikali 5 menghasilkan 50. Nah, kita jumlahkan juga frekuensinya yaitu ke bawah 2, 4, 5, 7, 2, 5 itu menghasilkan 25, sedangkan nilai dari hasil dari nilai dan frekuensinya kita juga jumlahkan yaitu 10, 24, 35, 56, 18, 50 jika dijumlahkan seluruhnya menghasilkan nilai 193. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yaitu X bar sama dengan sigma Fx per N. Kita tahu sigma Fx-nya itu 193 per N. N-nya itu adalah nilai yang telah kita jumlahkan frekuensinya yaitu 25. Maka 193 dibagi 25 menghasilkan 7 per 72. Maka X barnya adalah 7,72. Jadi nilai mean atau rata-ratanya adalah 7,72. Maaf sedikit typo dalam mengomong itu 7,72 bukan 7 per 72. Adapun ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Jika data yang dihasilkan berjumlah ganjil, maka mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah susunan data. Namun, jika data berjumlah genap, maka cara menghitung median adalah menemukan rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah susunan data. Adapun pengertian lain dari median atau nilai tengah yaitu pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah, yaitu 50% dari data terkecil dan terbesarnya. Kita peroleh rumus dari median atau nilai tengah yaitu data tunggal. Banyak data ganjil itu kita simbolkan dengan ME sama dengan data ke X setengah dikali N ditambah dengan 1. Untuk banyak data genap yaitu ME sama dengan setengah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Kita langsung masuk ke contoh soal dari median atau nilai tengah. Kita ambil sembarang 7, 8, 4, 9, 9, 1, 6, 4, 5. Nah, untuk mencari median atau nilai tengah, kita harus mengurutkan dulu terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari yang paling kecil di situ kita lihat bahwa terdapat 1, 4-nya ada 2, sedangkan 5-nya ada 1, 6-nya juga terdapat 1, 7 terdapat 1, 8 terdapat 1, dan 9 terdapat 2. Kita susun secara teratur. Nah, untuk keterangannya yaitu banyak data, ada 9, itu ganjil. Urutan datanya yaitu yang kita peroleh 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah, kita masuk ke rumus tadi, yaitu ME atau median sama dengan data ke X setengah ditambah N ditambah setengah dikali N ditambah 1. Maka setengah itu kan ada 9 seluruh jumlahnya. Maka dijumlahkan dengan 1. 9 ditambah 1 yaitu 10. 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Maka urutan kelima merupakan median. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka mediannya tepat berada di angka 6. Adapun contoh median atau nilai tengah untuk banyak datanya itu genap. 2, 7, 8, 4, 9, 9, 1, 6, 4, 5. Sama seperti sebelumnya, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah kita peroleh, maka kita masukkan ke rumus sebelumnya, yaitu setengah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Maka di situ kita peroleh setengah buka kurung 10 ditambah 10 per 2 ditambah 10 per 2 tambah 1. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu yaitu 12 per 2 ditambah 10 per 2 yaitu 22 per 2 dikali dengan setengah.
Maka 1 dikali 22 itu menghasilkan 22, 2 dikali 2 itu menghasilkan 4. 22 dibagi 4 hasilnya 5,5. Di urutan kelima dan keenam dijumlahkan lalu dibagi 2. Maka jawabannya adalah kita hitung urutan kelima itu terdapat angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5 itu terdapat angka 5. Sedangkan urutan keenam itu diperoleh angka 6. Wah, kebenaran sekali ya ini. Maka 5 ditambah 6 itu menghasilkan 11. Lalu kita bagi 2 yaitu menghasilkan 5,5. Di sini kita sedikit selipkan contoh soal untuk median, boleh dikerjakan dan ditulis di kolom komentar untuk hasil jawabannya, nanti kita bahas bersama. Baik, yang terakhir ada pun ukuran dari pemusatan data, yaitu yang ketiga, modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus disebut unimodal. Apabila memiliki dua modus disebut bimodal. Jika memiliki dua lebih atau tiga dan seterusnya, itu disebut dengan multimodal. Adapun pengertian lain dari modus yaitu untuk mencari modus data tunggal, kita hanya perlu melihat frekuensi data yang terbanyak atau angka yang sering muncul. Maka kita lihat contoh soal. Kita peroleh contoh soal modus yang sering muncul. Kita ambil sembarang angka yaitu 7, 8, 4, 8, 8, 1, 6, 8, 5. Harusnya kita tahu ya berapa modusnya karena sudah terlihat sangat jelas angka mana yang sering muncul. Nah, nilai yang paling sering muncul merupakan modus. Maka dari data di atas modusnya adalah 8. Untuk contoh soal berikutnya kita peroleh yaitu sembarang angka atau sembarang data 7, 9, 4, 9, 8, 1, 6, 8, 5. Nah, di sini terdapat dua modus yang keluar, yaitu angka 9 dan angka 8. Maka dapat disimpulkan terdapat dua buah modus yang muncul disebut dengan bimodal, yaitu 8 dan 9. Nah, untuk di tabel berikut, kita peroleh nilai dan frekuensinya sebagai berikut. Kita perhatikan frekuensi mana yang paling tinggi. Ya, benar, frekuensi yang paling tinggi itu terdapat di 7. Di mana untuk 7 frekuensi 7 itu nilainya adalah 8. Maka modusnya adalah 8. Sampai sini, apakah dapat dipahami? Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa bahwa penjelasan dan pemaparan materi dari saya telah selesai. Sekian dan terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Saya akhiri video ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.